Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua terbebas dari yang namanya wabah corona ini. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa bertatap muka kembali seperti sedia kala ataupun seperti KBM yang lain yang aktif dan normal. Baik, langsung saja ke pembahasan tentang materi Quran hadis. Pada pelajaran 1 terkait tentang pelajaran Quran surat Al-Humazah. Sebelumnya sudah hafal apa belum tentang surat Al-Humazah? Ya, kita sama-sama belajar saja. Kita mulai. Sebelum Pak Guru membahas lebih rinci tentang arti surat Al-Humazah itu apa, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Anak-anak yang berbahagia, tentunya surat Al-Humazah mempunyai arti tertentu. Arti Al-Humazah tersebut adalah pengumpat. Jadi kita artikan ayat 1 sampai 9. Yang pertama adalah celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang kedua, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang ketiga, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Yang keempat, sekali-kali tidak pasti. Sekali-kali tidak pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apa yang dinamakan hutamah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat di atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Pembahasannya adalah yang pertama, wailun likulli humazatin lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang pengumpat, maksud dari pengumpat ini adalah mereka yang sering menyembunyikan sesuatu kepada orang lain padahal atau kenyataannya ada. Contoh, kita jual beli. Ya, kita jual beli misalkan di warungnya menjual tabung gas LPG. Nah, ada seseorang mencari gas tersebut, bilang, "Mas, di sini ada gas LPG tidak?" Tidak ada, padahal di warung tersebut ada. Nah, itu adalah contoh terkait tentang mengumpat. Jadi barangnya ada, tapi ketika dijawab tidak ada, itu adalah mengumpat. Untuk sementara itu tidak diperkenankan untuk anak-anak kita memiliki sifat mengumpat dan mencela. Kecelakaan bagi setiap orang-orang yang mencela. Mencela siapa? Baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Yang hidup seperti manusia, kita mencela hal-hal yang tidak baik di hadapan orang lain maupun di luar sana. Mencela misalkan, itu belajarnya ngupil terus, contoh. Si itu ketika sekolah tidak pernah mandi, contoh. Itu adalah sifat mencela. Tidak diperkenankan anak-anak kelas 3A ataupun 3B memiliki sikap mencela. Atau mencela makanan, contoh misalkan anak-anak nih si A dibawain bekal oleh mamanya atau orang tuanya. Pas dibuka ternyata isinya makanan yang tidak disukai, misalkan sosis lah apalah. Ya, ketika pas waktunya makan siang dibuka ternyata si anak mencela makan tersebut. Mama ini ngapain bawa-bawa makanan seperti ini? Gak enak apalah. Rasanya asin tapi dimakan. Nah, itu mencela makanan.
Ingat, mencela makanan itu tidak baik. Kalau memang tidak suka, ya sudah abaikan saja, tidak usah dimakan. Kita bawa lagi ke rumah. Itu mencela makanan tidak boleh. Walaupun kita mencela tidak suka, ya sudah kita abaikan. Jangan tidak suka, rasanya asin, rasanya lembek, tapi dimakan. Itu salah. Tidak boleh nak ya. Perilaku mencela tersebut tidak diperkenankan dalam agama ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sering kita mengumpulkan harta banyak, dikumpulkan terus sampai 1 tahun, sampai berbunga. Itu tidak ada manfaatnya. Bagaimana caranya supaya harta tersebut kita kumpulkan 1 tahun kita kumpulkan banyak supaya ada manfaatnya, yaitu dengan cara mensedekahkan atau memberi atau membayar zakat. Zakatnya namanya zakat harta. Karena harta kita kumpulkan nih, lambat laun harta sedikit demi sedikit harta kita akan menjadi banyak. Nah, itu supaya harta kita lebih bermanfaat, kita sedekahkan, infakkan ke orang-orang yang membutuhkan. Sering menghitung-hitungnya. Wah, penghasilan hari ini dapat sekian, penghasilan seperti ini dapat sekian, tapi tidak digunakan ke jalan yang baik. Itu tidak boleh. Awas, celaka. Balasannya adalah neraka wail. Neraka wail itu adalah keraknya neraka jahanam. Jadi paling dasar sekali itu adalah neraka wail. Ya. Yang ketiga, manusia mengira bahwa hartanya itu akan kekal selamanya. Tidak, nak. Yang namanya harta tidak akan kekal. Contoh, si Junaid memiliki harta segepok, taruh di dalam lemari. Dalam lemari itu isinya adalah uang semua. Bagaimana caranya supaya uang itu tersebut awet? Caranya adalah disedekahkan. Entah itu 1.000, 2.000. Supaya apa? Harta yang kita simpan tersebut aman. Kalau kita hanya mengumpulkan harta tersebut, kita masukkan dalam lemari, 1 lemari isinya uang gepokan, apa yang terjadi kalau kita tidak digunakan ke hal yang baik? Rayap datang, kecoa datang, tikus datang, tikus menggerogoti, kecoa ngotori semua yang ada di dalam lemari tersebut. Rayap, sayangkan uang 1 gepok, tiba-tiba rayap datang, hancurlah semua. Ketika pasti ambil, pasti lihat, wah uang saya ternyata dimakan rayap. Ketika mau dijajan atau dibuat beli, ya otomatis tidak laku karena keadaan uangnya cacat. Itu. Terus selanjutnya, dan tahukah kamu, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Siapa yang tahu neraka hutomah seperti apa? Gambarannya, wa ma adraka mal hutomah. Siapakah kamu? Adakah yang tahu tentang neraka hutomah itu seperti apa? Nah, neraka hutomah itu adalah merupakan api ataupun azab Allah yang dinyalakan. Api, isinya adalah api, tidak mungkin es, karena api loh. Narullahil muqadah, api yang dipanaskan atau api yang dinyalakan. Itu balasannya bagi orang pengumpat, pencela, dan sering mengumpulkan hartanya, menghitung-hitung hartanya, tapi tidak dijalankan menuju jalan amal soleh atau solehah. Itu ancamannya adalah neraka hutomah, sudah ada bagian-bagiannya. Dan juga gambaran neraka hutomah itu selain api yang dinyalakan oleh Allah, yaitu yang membakar sampai ke hati. Sampai ke hati itu otomatis dari ujung rambut sampai ujung kaki di dalamnya terbakar oleh api hutomah. Itu bagi pencela, pengumpat, pengumpul harta dan semacamnya, itu larinya atau balasannya adalah neraka hutomah. Yang selanjutnya, sungguh api ditutup rapat-rapat. Rapat sekali seperti kita merebus air. Kita rapat, tutup rapat-rapat supaya apa? Hasil dari pembakaran ataupun masak airnya tersebut supaya lebih matang banget lah ya. Airnya blebok, panas sekali. Jika kita masukkan, yang dimasukkan bukan makan makanan, tapi manusia yang dimasukkan ke dalam perut tersebut. Ditutup rapat-rapat sehingga manusia yang sudah masuk ke dalam
kuali tersebut akan melepuh semua. Gambaran neraka itu adalah seperti udah intinya panas saja. Neraka hutomah panas. Itu gambaran bagi orang-orang yang sering mencela, mengumpul harta atau menghitungnya sehingga tidak ada gunanya. Bagaimana caranya supaya harta kita bisa ikut ke kita nanti di hari kiamat? Makanya ada yang mengatakan, ngapain ngumpulin harta? Harta tidak akan dibawa mati. Kata siapa? Ada sahabat Nabi mengatakan, suami istrinya mengumpulkan harta, setelah itu dibagikan dengan sedekah kepada orang-orang fakir miskin, lalu disisakan hanya sebagian persen. Lalu ditanya sama istrinya, wahai istriku, adakah sisa hartaku yang aku kumpulkan tadi? Wahai suamiku, harta yang engkau kumpulkan aku semua sedekahkan, tapi aku sisain satu aja. Ketika mesti tegur, wahai istriku, yang kamu sisakan itu bakal jadi kotoran yang sia-sia, dan yang kamu sedekahkan itu bakal menjadi bekal kita nanti di akhirat nanti, yaitu namanya amal soleh ataupun sedekah jariyah. Makanya ada 3 amal yang tidak akan putus nanti. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua anak yang soleh, yang ketiga sedekah jariyah. Itu 3 itu adalah kunci kita menjadi penyelamat diri menuju kesuksesan, atau kesuksesan dalam arti menuju ke surga. Makanya hati-hati dalam hidup, hindari peraturan-peraturan yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Qur'annya. Kira-kira seperti itu. Dan penjelasan dalam Quran surat Al-Humazah tersebut adalah menceritakan ancaman Allah terhadap orang-orang yang berperilaku mencela, mengumpat, dan sering mengumpulkan hartanya tidak disedekahkan atau tidak dinafkahkan ke jalan Allah. Dan ingat, surat Al-Humazah terdiri 9 ayat. 9 ayat tersebut merupakan surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Arti surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Turunnya sesudah surat Al-Qiyamah. Kira-kira seperti itu. Nah, pembahasan Quran hadis kali ini kira-kira seperti itu. Kalau tidak paham, boleh japri ke nomor Pak Guru. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.